Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kedua kita untuk materi daring kelas 10 TBSM. Kemarin kita sudah membahas tentang materi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, kali ini kita akan membahas tentang APAR atau alat pemadam api ringan. Jadi tujuan pembelajaran ini untuk mengenal alat pemadam api ringan yang mana fungsinya untuk mencegah potensi kebakaran. Jadi sebelum terjadi kebakaran yang lebih besar, maka APAR inilah yang digunakan untuk mencegah. Misalnya terjadi korsleting listrik dan kemudian muncul api akibat percikan listrik tersebut. Maka sebelum api menjadi lebih besar, kita gunakan APAR untuk memadamkan api. Namun jika api tidak dapat dikendalikan, maka barulah kita menghubungi pasukan pemadam kebakaran. Nah, namun sebelum kita membahas tentang APAR, ada sesuatu hal yang akan kita bahas sebelumnya. Jadi ada hal yang masih berhubungan dengan APAR. Jadi ada penyebab kenapa kita menggunakan APAR, yaitu tentang kebakaran. Nah, ini kebakaran. Kebakaran ini sangat erat hubungannya dengan penggunaan APAR. Walaupun APAR hanya digunakan untuk pencegahan, bukan untuk pemadaman kebakaran. Nah, jadi apa pengertian kebakaran? Kebakaran adalah insiden atau kecelakaan yang tidak disengaja akibat gangguan teknis maupun akibat kecerobohan manusia itu sendiri. Jadi setiap kebakaran memerlukan teknik dan media pemadaman yang berbeda-beda tergantung dari jenis kebakaran itu sendiri. Jadi penyebab kebakaran itu ada bermacam-macam. Pertama, karena kelalaian manusia. Jadi karena kelalaian manusia yaitu suatu kecerobohan akibat dari manusia itu sendiri. Misalnya menaruh benda yang mudah terbakar di sembarang tempat. Kemudian yang kedua, karena peristiwa alam. Peristiwa alam yaitu peristiwa yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Itu secara alami. Kemudian yang ketiga, penyalaan sendiri. Nah, ini peristiwa yang terjadi akibat kesalahan teknis dari alat itu sendiri. Misalnya seperti ada kabel yang korslet, kemudian memercikan api, dan akhirnya menimbulkan kebakaran. Nah, kemudian yang terakhir, penyebabnya bisa jadi karena disengaja, yaitu akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Misalnya kebakaran hutan, akibat dari membuka lahan baru dengan cara dibakar. Nah, ini sangat dilarang, apalagi ini menjelang musim kemarau. Banyak biasanya lahan-lahan yang ingin dibuka, akhirnya ketika musim kemarau, angin yang berhembus sangat kuat, ketika terbakar dan apinya pun merembet ke lahan-lahan sekitar. Nah, ini sangat dilarang karena ini sangat berbahaya. Yang tadinya kecil bisa menjadi lebih besar. Kemudian ini klasifikasi kebakaran menurut National Fire Protection Association. Jadi ada kebakaran kelas A, kebakaran kelas B, kebakaran kelas C, dan kebakaran kelas D. Nah, klasifikasi kebakaran yang pertama adalah kebakaran kelas A. Nah, kebakaran kelas A ini kebakaran pada benda yang mudah terbakar dan menghasilkan arang atau karbon. Nah, contoh, misalkan kayu, kertas, karton, atau kardus, kain, kulit, atau plastik. Dan benda-benda ini semuanya pasti menghasilkan
arang atau karbon dari sisa pembakaran. Kemudian kebakaran kelas B. Nah, untuk kebakaran kelas B ini biasanya kebakaran pada benda cair dan gas yang mudah terbakar. Contoh misalkan bahan bakar, bensin, lilin, grease atau gemuk, minyak tanah, kemudian ada tinar. Ini biasanya di perusahaan-perusahaan perminyakan, misalkan perusahaan-perusahaan industri pembuatan lilin dan lain sebagainya. Kemudian kebakaran kelas C. Nah, ini kebakaran pada benda yang menghasilkan listrik atau yang mengandung unsur listrik. Contohnya seperti tiang listrik. Nah, di sini ada misalkan kabel-kabel listrik, terus yang dialiri listrik. Nah, ini juga biasanya berpotensi kebakaran. Contoh misalkan ada tiang listrik yang tersambar oleh petir. Biasanya bisa mematikan api dan akhirnya terbakar seperti kayak di gardu induk atau trafo pada gardu induk, sangat berbahaya. Itu kebakaran kelas C. Nah, ini kemudian kebakaran kelas D. Nah, ini kebakaran pada logam yang mudah terbakar. Ini sangat jarang kita temui, tapi biasanya di industri-industri logam ini ada. Nah, industri-industri yang memproduksi logam seperti sodium, litium, kemudian radium, dan lain sebagainya. Biasanya ini sangat jarang kita temui. Karena yang kita temui biasanya logam-logam biasa, paling cuma gosong. Tapi ada beberapa logam yang mudah terbakar. Ini contoh-contohnya. Kemudian ini alat pemadam api ringan atau APAR. Kita bahas di sini tentang APAR. Jadi ada syarat-syarat APAR. Yang pertama, mudah digunakan untuk satu orang. Nah, maksudnya di sini APAR bisa digunakan walaupun satu orang saja. Dan mudah dibawa. Jadi APAR tidak perlu berukuran terlalu besar. Yang penting masih bisa digunakan, diangkat, maupun dibawa oleh satu orang. Kemudian yang kedua, digunakan untuk memadamkan api pada awal kebakaran. Jadi fungsinya hanya untuk mencegah. Nah, jadi APAR hanya digunakan ketika ada insiden yang bisa memicu kebakaran yang lebih besar. Misalnya terjadi percikan api dan muncul api yang berpotensi membakar namun masih skala kecil. Nah, jadi APAR hanya sebagai pencegah saja. Nah, kemudian berbentuk tabung dan berwarna merah. Kenapa berbentuk tabung? Itu agar mudah dibawa. Sebab jika berbentuk misalkan berbentuk kotak, maka akan ada sisi-sisi atau sudut-sudut yang tajam. Nah, itu akan menyulitkan kita untuk membawa. Dan juga kenapa berwarna merah? Agar mencolok sehingga mudah terlihat dan mudah ditemukan ketika situasi sedang gawat. Jadi ketika misalkan dinding perusahaan berwarna putih, karena umumnya memang dinding-dinding bangunan itu kan berwarna putih. Nah, kalau kita taruh di dinding itu ada APAR, jadi lebih mudah terlihat karena berwarna merah. Karena merah lebih mencolok. Kemudian ditempatkan di dinding atau tempat khusus yang mudah digunakan. Jadi agar lebih mudah dijangkau sebenarnya. Jadi ditaruh di dinding. Jadi tingginya sekitar sedada kita atau sepinggang. Jadi ketika situasi darurat, jadi kita lebih mudah tinggal ambil, tidak perlu lagi mengambil dari bawah misalkan atau terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi bisa saja jatuh ke kita. Kalau terlalu rendah bisa saja kita tersandung. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi cukup sedada atau sepinggang kita. Sepinggang orang dewasa lah. Nah, yang terakhir biasanya ditempelkan label. Nah, ini penting. Kenapa diberi label? Nah, agar dapat diketahui jenis APAR ini dan spesifikasi dari APAR tersebut serta bisa disesuaikan dengan keperluan masing-masing.
Di sini kita bahas spesifikasi APAR. Jadi ada banyak macam APAR yang bisa kita gunakan. Jadi APAR dan bagian-bagian. Nah, yang pertama ini adalah silinder atau tabung APAR itu sendiri. Kemudian label. Label ini penting agar kita tahu spesifikasinya dan jenis APAR yang kita gunakan. Apa isinya? Misalkan isinya ada yang karbon dioksida, ada juga yang busa, ada juga cairan kimia. Nah, ini kemudian lever atau tuas. Nah, ini tuas bisa ditekan ketika kita ingin mengeluarkan isi dari tabung tersebut. Jadi sebelum kita ingin menggunakannya, kita tinggal tekan. Namun sebelum ditekan, nah di sini ada safety pin atau kunci pengaman. Sebelum digunakan, lepas dulu kunci pengaman. Dan sebelum kita tekan lever, ini kita lihat dulu ada indikator tekanan, apakah isinya ada. Misalkan jarumnya menunjukkan terlalu rendah, artinya isinya sudah akan habis. Kemudian ada selang, dan yang terakhir corong atau nozzle. Nah, jadi untuk penggunaannya, caranya arahkan dulu nozzle-nya, lepas pin atau kunci pengaman, kemudian tekan lever atau tuas, seperti yang ada pada gambar ini. Ini jenis dari APAR. Yang pertama, APAR yang berisi water atau air. Ini efektif untuk memadamkan api kelas A, yang seperti kebakaran rumah yang terbuat dari kayu, atau kebakaran kertas atau plastik. Dan ini rentang semprotannya sekitar 10 meter. Kemudian kelebihannya, media air dapat menyerap panas hasil pembakaran dan harganya relatif lebih murah. Walaupun isinya air, bukan berarti air seperti air di sumur atau di sungai, tapi dari pihak pabrik yang mengolah itu sudah ditambahkan mungkin beberapa bahan agar air di dalamnya lebih cepat memadamkan api. Kemudian yang kedua ada APAR jenis berisi CO2 atau karbon dioksida. Nah, ini efektif untuk memadamkan api kelas B dan C. Kelas B itu tadi kebakaran bahan kimia, dan kelas C tadi juga kebakaran seperti bahan-bahan yang bermuatan listrik. Nah, jadi rentang semprotannya juga sekitar 1,2 sampai 3 meter. Jadi jarak semprotannya sangat dekat, tidak terlalu jauh, jadi harus dekat dengan sumber kebakaran. Nah, kelebihannya adalah tidak meninggalkan residu atau endapan, aman bagi lingkungan, tidak menyebabkan karat, dan hubungan arus pendek arus listrik. Jadi ketika kita semprotkan langsung dalam berbentuk gas karbon dioksida dan kemudian hilang. Jadi tidak ada bersisa. Beda seperti air, kita semprotkan masih ada sisa air. Nah, kalau untuk CO2 kita semprotkan langsung hilang. Nah, contohnya kita misalkan nonton kayak seperti balapan, biasanya kan ada insiden kecelakaan kemudian terbakar, biasanya yang digunakan untuk memadamkan apinya adalah CO2. Jadi tidak menghasilkan sisa setelah disemprotkan. Kemudian yang ketiga ada APAR jenis powder atau tepung atau bubuk. Bukan tepung seperti tepung untuk membuat adonan, beda. Nah, jadi efektif untuk memadamkan api kelas A, B, dan C. Dan rentang semprotannya pun sekitar 3 sampai 6 meter, jadi cukup jauh. Nah, kelebihannya adalah dapat digunakan untuk banyak jenis kebakaran atau multi-purpose. Jadi bisa kebakaran kelas A,
kelas B maupun kelas C. Nah, yang terakhir adalah apar jenis foam atau busa. Nah, ini juga sering kita temui. Nah, ini efektif untuk memadamkan api kelas A dan kelas B. Dan rentang semprotannya pun sekitar 6 meter. Dan kemudian kelebihannya efektif untuk memadamkan bahan bakar cair yang terbakar dalam wadah. Misalkan ada dalam wadah terdapat bahan bakar solar misalkan. Kemudian tiba-tiba terbakar, tinggal kita semprotkan apar yang berbentuk foam atau busa. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.